Pada malam ke-64, Syahrazad melanjutkan kisahnya dengan sebuah cerita yang menggabungkan keajaiban dan nasihat kebijaksanaan. Kali ini, ia menceritakan tentang seorang pangeran muda yang harus mengatasi ujian berat dalam hidupnya untuk menemukan cinta dan kebahagiaan. Kisah malam ke-64, Pangeran Yusuf dan Cermin Ajaib. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang pangeran muda bernama Yusuf, anak dari seorang raja yang adil dan bijaksana. Pangeran Yusuf terkenal dengan ketampanannya, kecerdasannya, dan hatinya yang mulia. Namun, meskipun memiliki semua kelebihan itu, Yusuf merasa kesepian. Ia merindukan cinta sejati, seseorang yang dapat berbagi hidupnya dengannya. Sayangnya, setiap wanita yang ia temui selalu tertarik pada harta dan statusnya, bukan dirinya sebagai seorang manusia. Suatu hari, ketika Yusuf sedang berjalan-jalan di taman istana, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh datang mendekatinya. Wanita itu meminta air minum, dan tanpa ragu, Yusuf segera memberikannya segelas air segar. Setelah minum, wanita tua itu berkata dengan suara lembut namun penuh misteri. "Kebaikan hatimu akan membawa kebahagiaan yang kau cari, wahai pangeran. Tetapi untuk menemukannya, kau harus melalui perjalanan berat. Di puncak Gunung Kaf, tersembunyi sebuah cermin ajaib. Barang siapa yang memiliki hati yang tulus, akan melihat cinta sejati dalam pantulan cermin itu. Tetapi ingatlah, banyak yang telah gagal karena mereka tidak memiliki keberanian atau ketulusan hati." Yusuf, yang hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk menemukan cinta sejati, memutuskan untuk mengikuti nasihat wanita tua itu. Ia tahu perjalanan menuju Gunung Kaf tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan keberanian dan ketulusan, ia bisa menghadapinya. Perjalanan menuju Gunung Kaf. Pangeran Yusuf memulai perjalanannya dengan membawa persediaan yang cukup untuk perjalanan panjang. Ia melewati padang pasir yang gersang, gunung-gunung yang terjal, dan lembah yang dalam. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada tujuan, tetapi juga semakin berat ujiannya. Pada suatu hari, di tengah perjalanan, Yusuf bertemu dengan seekor burung elang yang terluka di tepi sungai. Burung itu tampak sekarat, dan tanpa ragu, Yusuf mengambil burung itu, merawatnya, dan membantunya sembuh. Burung elang itu berkata, "Kebaikanmu akan diingat, wahai pangeran. Aku akan membantumu di saat kau membutuhkan." Yusuf tersenyum, bersyukur atas pertemuan ini, tetapi ia tidak terlalu memikirkan kata-kata burung elang tersebut. Ia melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh harapan. Ujian pertama, Lembah Kegelapan. Setelah berhari-hari berjalan, Yusuf tiba di Lembah Kegelapan, tempat yang dikenal sangat berbahaya. Lembah itu dipenuhi dengan kabut hitam yang tebal, yang membuat siapapun yang masuk kehilangan arah dan tersesat selamanya. Yusuf tahu bahwa untuk melintasi lembah ini, ia harus mengandalkan lebih dari sekadar penglihatannya. Yusuf mengingat nasihat wanita tua itu, hanya hati yang tulus yang dapat menuntunnya. Dengan penuh keberanian, ia menutup matanya dan membiarkan hatinya memandu langkahnya. Yusuf berjalan dengan tenang, meski kegelapan menyelimutinya, dan tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Perlahan, kabut itu mulai memudar, dan Yusuf berhasil keluar dari lembah kegelapan tanpa cedera. Ujian kedua, Naga Penjaga Pintu. Setelah keluar dari lembah, Yusuf tiba di sebuah gerbang batu besar yang dijaga oleh seekor naga raksasa. Naga itu adalah makhluk buas yang menjaga pintu masuk ke puncak Gunung Kaf. Setiap orang yang mencoba melewatinya telah gagal atau mati di tangannya. Yusuf mendekati naga itu dengan hati-hati, dan naga itu berkata dengan suara yang menggema, "Banyak yang telah mencoba melewatiku, tetapi hanya mereka yang memiliki kekuatan sejati yang bisa berhasil. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas melewati gerbang ini?" Yusuf, tanpa ragu, menjawab, "Kekuatan sejati tidak selalu terletak pada pedang atau senjata. Kadang-kadang, kekuatan sejati datang dari hati yang tulus dan niat yang baik. Aku tidak datang untuk melawannya, tetapi untuk menyelesaikan perjalanan yang kujalani demi cinta yang tulus." Naga itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Jawabanmu menunjukkan kebijaksanaan. Kau tidak datang dengan niat buruk. Aku akan membiarkanmu lewat, tetapi ingat, ujian terberat masih menantimu di puncak gunung." Yusuf berterima kasih kepada naga itu dan melanjutkan perjalanannya. Kini lebih dekat dari sebelumnya dengan tujuannya. Ujian ketiga, Cermin Ajaib. Akhirnya, Yusuf tiba di puncak Gunung Kaf, di mana cermin ajaib berada. Cermin itu berdiri di tengah-tengah sebuah ruang batu yang luas, dikelilingi oleh sinar cahaya yang misterius. Yusuf mendekati cermin itu dengan hati-hati. Dalam hati, ia merasa gugup.
Apakah ia benar-benar akan melihat cinta sejatinya? Ketika Yusuf berdiri di depan cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Namun, yang ia lihat bukanlah wajah seorang pangeran yang tampan dan penuh kepercayaan diri, melainkan wajah seseorang yang dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Cermin itu memancarkan kebenaran terdalam dalam hatinya, memperlihatkan keraguan yang selama ini tersembunyi. Yusuf sadar bahwa untuk melihat cinta sejatinya, ia harus terlebih dahulu menerima dan mencintai dirinya sendiri. Dengan hati yang tenang, ia melepaskan semua rasa takut dan keraguan yang menguasai dirinya. Perlahan, bayangan di cermin itu berubah. Ia melihat seorang wanita muda yang luar biasa cantik, dengan senyum yang penuh ketulusan. Itu adalah cinta sejatinya, wanita yang akan membagikan hidup dan kebahagiaannya. Pertemuan dengan cinta sejati. Ketika Yusuf menyadari kebenaran tentang dirinya dan hatinya yang tulus, wanita dalam cermin itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita itu adalah Laila, seorang putri dari negeri jauh yang selama ini juga mencari cinta sejati. Laila berkata, "Aku telah menunggumu, Yusuf." Cermin ini hanya memperlihatkan cinta sejati bagi mereka yang mampu mencintai tanpa syarat dan tanpa kepalsuan. Kau telah membuktikan hatimu yang tulus, dan sekarang kita bisa bersama. Yusuf dan Laila pun bersatu dalam cinta yang tulus dan murni. Mereka kembali ke kerajaan Yusuf, di mana mereka hidup bahagia dan memimpin rakyat dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Syahrazad menutup kisah malam ke-64 ini dengan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang penampilan atau kekayaan, tetapi tentang hati yang tulus, kesetiaan, dan keberanian untuk menerima diri sendiri. Raja Syahriar semakin terpesona oleh kebijaksanaan Syahrazad, memutuskan untuk mendengarkan lebih banyak lagi kisah-kisah menakjubkan yang akan ia ceritakan di malam berikutnya.